وبارك عليه وعلى Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ij'al wa awsil wa taqabbal sawamul Qur'anil azim wa ma halalna min la ilaha illallah wa ma sabbahna subhanallah bihamdi wa ma astaghfarna wa ma sallana ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi hadzal majlisil mubarak hadiyatan wasilah wa rahmatan nazilah wa barakatan syamilah wa sadaqatan taqabbalah nuqaddimuha wa nudiha ilati sayyidina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajmain tsumma ila rusul Ahmad Aisal muhajir wa wusulihi wa punihi semla arwahi sadatina wa kutum taqil muqaddam wa ila alwahi sadan ali ba'alawi wa usulihim dan Allah ta'ala yarhamhum summa ila arwahil man jatamanahu nabi sababihim ij'alillahu masawaba dzalika minna rasulullah ubaina yadaihim lam yadabalahum minan nar wasqallahum minan nar wasjurallahum minan nar wa fikallahum minan nar wa najatallahum minan nar Allahumma ighfirlahum warhamhum wa'afihim wa walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum muslimin kafatan ammah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Muhammad Rasulullah wa Muhammad Rasulullah wa Muhammad Rasulullah fil Madinatul Munawwarah wa ali karamatihim hababa hadiyatul kubra fil Makkahul Mukarramah wa hababa wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baina insyaallah asuli kitab Syekh Abdul Qadir Jalani Sirrul Asrar wa nafa'ana bihi wa ulumihi bidarain. Amin ya rabbal alamin. Minggu ini kita membahas tentang, kalau minggu kemarin kita bicara tentang melihat Allah, tentang rupa Allah bila kaifah. Tidak ada sesuatu yang bisa diterjemahkan dan ditamsilkan. Nah, ini asik, Sirrul Asrar ini asik. Rahasia dari segala rahasia. Yang ulun hormati para habaib lah. Kadingat tadi itu ulun habib memberi salam ulun pian semuanyaan lengkap nih para habaib. Nah, guru-guru lengkap johar ini nah. Alhamdulillah. Ulun bacakanlah waktu sangat singkat. Pahanutur ruh. Ini tentang hanut ruh. Hanut itu wadah roh. Kita punya jasad. Jasad kita ini ditumpangi yang bernama ruh. Yalah. Ruh ini nanti ada 4 makom yang sudah kita bicarakan tentang makom ruh. Makom ruh jasmani, ruh ruwani, ya lah, semalam sudah lah, ruh sultani dan ruh qudsi. Nah, ruh qudsi. Nah, kita bahas itu. Dan termasuk bagaimana zikir-zikir di dalamnya. Ya lah, insyaallah mudah-mudahan sampai di mana kita hari ini. Wallah, terserah Allah lah. Pahanutur ruhul jasmani. Ruh jasmani al badan ma'al jawarihi zahirah, yang diisi oleh ruh namanya ruh jasmani. Ya lah, ruh jasmani kita. Wa muta'ahu syariah. Maka kita diberikan kewajiban oleh Allah untuk melaksanakan syariah agama kita. Salat 5 waktu, apalagi salat 5 waktu, zikrullah, membaca Al-Quran, bulan puasa dan seterusnya. Sudah kita lakukan itu semua. Sudahlah, nang belum melakukan dihutangi. Yang lah, dihutangi biblah. Nah, nang belum jo pengoler lagi pengoler lagi dihutangi karena dikodok kayak apa caranya. Anggap aja sekarang sudah melakukan itu. Wa muamalatuhul amal bil mafrudati, yaitu juga mengerjakan kewajiban-kewajiban yang ditetapkan oleh agama. Nah, sudah kita pahami, baik berbuat baik kepada manusia, berhubungan dengan manusia dengan jujur, dengan amanah dan sebagainya. Allati amarallahu ta'ala biha minal ahkamiz zahirah, yaitu yang ditetapkan dengan hukum-hukum yang zahir, bigairi syirki, tanpa mensyarikahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan syarat semua itu tanpa syirkah kepada Allah. Tidak mungkin kita syirkah secara jali, yang mungkin adalah syirkah batin, ya. Wala yusrik bi ibadihi rabbihi ahada. Janganlah engkau mensyarikahkan beribadah kepada Allah dengan sesuatu apapun. Kita beribadah kepada Allah semata-mata kepada Allah dengan wasilahnya apa? Salat. Yang lah, wasta'inu bisobri wassalah. Berarti salat itu wasilah.
Sholat itu bukan Allah, sholat itu wasilah perantara kita menuju Allah. Sabar, bisobri dengan sabar, sabar itu perantara kita menuju Allah. Berdoa dengan wasilah Nabi Muhammad, dengan hak Nabi Muhammad, dengan hak nama Muhammad, dengan hak para orang-orang soleh atau para aulia Allah, itu adalah wasilah perantara kita menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Kahfi ayat 110. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha thayyibun, sesungguhnya Allah itu thayyib, maha baik. La yaqbalu illa thayyibah, tidak akan menyukai atau tidak akan menerima amal-amal kebaikan ataupun amal ibadah itu melainkan dari sumber kebaikan. Kita harus baik, kitanya harus baik, amal kebaikan kita harus baik. Perbuatan kita baik, kitanya tidak baik kepada Allah, tidak diterima juga. Hati kita sangka buruk dengan Allah, tapi kita berbuat kebaikan, maka kebaikan kita itu tidak akan diterima oleh Allah. Sama orang tidak ikhlas, tidak juga diterima oleh Allah, itu maksudnya. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha witrun, sesungguhnya Allah itu ganjil, yuhibbul witra, menyukai keganjilan. Nah, Allah itu maha ganjil. Arti maha ganjil tidak bisa disangka-sangka. Bisa Allah ini, bisa Allah ini, bisa ini. Yang bisa hanyalah pada sifat-sifatnya yang tetap. Allah maha kuasa, Allah maha berkehendak. Yalah, Allah berkehendak dengan sekehendaknya. Allah maha mendengar, maha melihat. Allah maha hidup, menghidupkan. Itu aja yang kau disangka tetap. Sifat-sifat Allah tuh, Bang. Nah, kau disangka tetap. Yang lain kan kalau kita, ya Allah engkau maha adil. Wah, adil menurut siapa? Nggak bisa. Tapi kalau sifat pasti Allah tuh maha kudrat, pasti enggak? Pasti. Serah Allah. Kalau asma itu serah Allah. Hendak latif ke Allah. Hendak apa lagi? Hendak musawir. Makanya muka kita sekehendak Allah yang membikinnya lah. Nangarannya guru siapa pian? Guru Jainal tuh kayak ini Pak Muhasidin. Siapa nang membentuk? Dia wallazi yusawwirukum fil arham. Dialah yang membentuk rupa-rupa kamu di dalam rahim ibu kamu. Secara Allah lah. Nah, itu bedanya lah. Wal muradu minhul amal, yang dimaksud amal yang tidak syirkah, yang tidak syirik itu ialah riya bila riyain wala sum'atin, yaitu amal yang tidak riya dan sum'ah. Riya itu tujuannya ingin diketahui oleh manusia. Nah, jadi ibadah apa aja, kebaikan sejarah pun kalau ada di hati timbul ingin diketahui manusia, ingin dilihat manusia, atau ingin dinilai manusia, maka dianggaplah nol amal itu. Meskipun kita berbuat, meskipun kita melakukan prestasi, dianggap nol. Masya Allah. Sum'ah itu ada perasaan lebih baik dari orang lain. Sudah, kita ini kada minta puji manusia dah, tapi kita ada anggapan bahwa perbuatan kita ini lebih baik daripada si A. Palui merasa perbuatan puasanya ini, nanti puasa kan, puasanya ini lebih bagus kualitasnya daripada garbus, maka Palui, puasa Palui tidak lagi dinilai layak balullah, Allah tidak menerimanya. Subhanallah. Yang katakan mana tuh? Menurut ilmu tasawuf, perbuatan seriah dan sum'ah itu termasuk kategori syirik namanya. Mensyarikahkan Allah. Kenapa mensyarikahkan Allah? Membuat dua tujuan. Ada tujuan kepada Allah, tapi juga ada tujuan kepada manusia. Yalah, seharusnya semata-mata kepada Allah. Itu yang dimaksud syirik itu. Maka orang yang sudah tidak lagi riya, sum'ah, tidak lagi dia riya dan sum'ah, dia mengamalkan amalan syariah secara benar, sudah apa adanya sesuai dengan fikih, aturan fikih, melakukan anggota jawarih tadi, maka orang itu akan mendapatkan kemanisan, keberuntungan, waribhuhu fid dunya, maka dia akan mendapatkan keuntungan di dunia, al wilayah, mendapatkan makom kewalian. Nah, makom wali
Kenapa kita kada jadi wali banyak? Berarti kita masih ria dan sum'ah. Ada orang sudah bagus mana menjalankan apa? Menjalankan syariah, Bipai. Tapi kada jadi wali. Kenapa kada jadi wali? Berarti ada ria masih dan amalnya kada dinilai. Makanya kemarin dalam Se'ajibah, dalam Iqadzul Himam, kitab Iqadzul Himam saya bacakan kemarin dulu, kata Se'ajibah Pak, ada sebuah hadis yang sangat terkenal, masyhur sekali. La tadkhulul jannah, tidak akan orang mukmin itu, la tadkhulul mu'min al jannah, tidak akan orang mukmin itu masuk ke dalam surga bi amalin, dengan amal-amal mereka, illa birahmatillah, kecuali karena rahmat Allah. Maknanya hadis itu, kata saya Ajibah, adalah bahwa kebanyakan amal orang mukmin itu nol di sisi Allah. Kenapa? Karena dia masih ria dan sum'ah. Andaikan dia tidak ria dan sum'ah, jadi wali sudahnya. Kayak itu bahasa lainnya, bahasa gamblang mudahnya. Seharusnya wal muqasyafah, diberikan Tuhan terbuka tirai, melihat Allah, merasakan kebesaran Allah, melihat wal musyahadah, terbuka musyahadahnya, menyaksikan sendiri dia tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, sifat-sifatnya Allah, tentang nama-nama Allah. Selama ini kan kita melihat sifat itu pada teori aja kan, misalnya sifat 20 itu kan tidak melihat, itu hanya memahami, bukan melihat, musyahadah. Nanti kita ulang lagi tentang masalah itu, perbedaan itu. Maka dia tuh wapi alamil mulki, bahkan dia akan nanti dimasukkan di dalam kategori alam malakut atau alam mulki, mintah tisara ila sama, terbentangnya alam antara bumi sampai langit, terlihatnya, subhanallah, tembusnya. Bila orang mengamalkan tadi itu tanpa ria dan sum'ah, subhanallah. Wa misluhul karamah al-kauniyah, dia akan mendapatkan karamat-karamat kauniyah, karamat-karamat alam. Ini menurut saya Abdul Qadir Jalani lah, bukan menurut ulun lain. Minal maratibir rahbaniyah, daripada tingkatan martabat rahbaniyah, kal masyi alal ma, seperti berjalan di atas air, watair pil hawa, watairan pil hawa, seperti burung pil hawa, nah, seperti terbang di udara. Nah, pil hawa udara, terbang di udara. Wah, bisa terbang di udara kayak Bib. Nah, kayak Superman Bib. Masya Allah. Watayil makan, melipat bumi nang jauh jadi dekat. Subhanallah, diberikan karamat. Nah, sampai nanti itu. Wasam'u minal ba'id, mendengar pembicaraan orang jarak jauh. Pakai telepon kan ada Bib, mendengar. Palui lun garbus membicarakan tulamak, harus tulamak mendengar. Nah, subhanallah. Kayak dulu kan Wali Songo kalau mau rapat ndak ada zaman telepon kan, tapi mereka Pak mendengar, berkumpul mereka. No, subhanallah. Pakai telepati, orang bahasa ilmu kalau telepati. Kalau bahasa dulu, kalau bahasa sini bukan telepati, yang mendengar, mengetahui keadaan orang. Kemarin firasat orang mukmin itu bahkan bisa mengetahui kantong, rekening, bahkan nomor rekening orang kan. Nah, kantong yang tersembunyi pun tahu jumlahnya. Subhanallah. Kemarin, minggu kemarin. Waru yatu pisiril badan, dan melihat tentang rahasia tubuh, rahasia badan. Noh, tahu. Situ ada tahi lalat kajar di ujung sini, oh, ketahuan sidin tahi lalat. Di belakang nih tahi lalat ada ketahuan sidin, subhanallah. Ya lah. Nah, padahal kan pernah melihat kasab jarah wanah hujalik dan sebagainya. Nah, itu orang makom pertama tuh sudah kawan kayak itu aturannya mun kadepang nah kada kawai. Maka kalau belum bisa mendapatkan itu, berarti mulai pelajari ria dan sum'ah tadi. Nah, dikit lagi lah. Wa amma ribhuhu fil akhirah, adapun keberuntungan nanti di akhirat orang seperti tadi, menjaga syariat, amal-amal syariat itu tanpa ria dan sum'ah, bahwal jannah, maka mereka mendapatkan surga, walhur, bidadari bib,
Masya Allah, bidadari wal qusur, istana-istana yang di dalamnya ada bidadari Bib. Mun ada istana aja kan ada bidadari, apa kabar Bib? Lain Bib lah. Wal gulman, pelayan-pelayan seperti bidadari. Nah ya. Wasyarab, minuman-minuman yang menyenangkan. Wasairun ni'am, dan seluruh kebahagiaan kenyamanan. Wal maskanah, dan ketenangan. Fil jannatil aula wahya jannatul ma'wa. Nama itu adalah surga al-ma'wa. Orang itu akan mendapatkan surga al-ma'wa. Nah, supaya saya ingin menutup di sini, minggu depan nanti wahanatur ruhur ruwani lah. Minggu depan nanti isi dari ruh ruwani kita bicarakan. Minggu ini kita ruh jasmani kita tekankan. Bila orang mengasar, riya dan sum'ah itu tidak bisa dihilangkan. Karena Nabi mengatakan ar-riya itu seperti semut yang berjalan di mana Bib? Di pohon hitam malam hari, kelihatan lah. Caranya orang sufi, orang ahli tasawuf, ahli tahqiq mengajarkan untuk melakukan panapilah. Tanpa panapilah, pian tidak bisa panapilah, pian tetap akan ada syirik berupa riya itu dan sum'ah itu. Panapilah. Nah, kayak apa pana? Pelajaran sudah ada. Sebelum pana harus pian yakini makom. Nah, ternyata meninggalkan riya sum'ah itu ada 3 tingkatan. Orang awam, orang apalagi orang khawas, dan orang khawasul khawas. 3. Syekh Ajibah lagi, kita kan bebulik pulang ke Syekh Ajibah dalam Ikadzul Himam, atau Syekh Abdul Qadir Jalani dalam Fathur Rabbani. Pertama, orang awam adalah beramal itu melaksanakan perintah Allah semata-mata. Nah, ini susah juga. Kadang-kadang ada kepentingan. Ya lah. Yang kedua, makam khawas yang beruntung, merasa semua amal yang dikerjakan itu semata-mata anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan perbuatan dia, tapi anugerah pemberian Allah. Bukan hebatnya dirinya. Nah, hanya bisa menghilangkan riya dan sum'ah, tapi hanya tingkat khawas masih. Ya Pak. Tingkat ketiga, fana. Tingkat fana binuri Muhammad, dengan memahami nur Muhammad. Bahwa semua ini rahmat betul, tapi hakikatnya daripada semua rahmat itu tidak lain adalah nur Muhammad. Subhanallah. Apa maksudnya nur Muhammad? Kita kan ada apa-apanya. Yang terlihatnya apa? Karena hati biasanya bertanya, nyatanya aku memperbuat, akal selalu menolak. Kalau dipadahkan anugerah, akal selalu memukul. Akhirnya berlawan dengan akal terus. Maka timbullah pemahaman ketika akal bertanya, siapakah yang ini? Nur Muhammad. Nur itu kan pancaran. Nur bisa dipahami pancaran. Muhammad pancaran yang terpuji Muhammad. Artinya karena ada pancaran Muhammad itulah kita bisa melakukan kebaikan, kita bisa melakukan sholat, ibadah, dan seterusnya. Semua ini adalah rahmat Allah Subhanahu. Tidak ada kita. Kita ini yang ada adalah salahnya saja lagi. Kita ini anehnya adalah selonjong wujudmu ada, itulah kesalahanmu. Selonjong wujud ada kita ini, itulah kesalahan-kesalahanmu. Ya kah? Insya Allah pian sudah tidak ada lagi riya, sum'ah, ataupun takabur, ataupun yang lain sifat-sifat buruk lainnya. Kawailah paham? Oh, kalau tidak paham Nur Muhammad, turun di makam khawas. Ini adalah anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kawalah kayak itu. Jangan diakui kita pernah beramal. Kalau perlu tidak dinyatakan lagi pernah amal kita. Kan pernah sembahyang, ada pernah. Ada pernah sembahyang, Bipa. Sebab nang sembahyang tuh lain seorang juga. Nah, itu kan. Maksud lain seorang, kita sembahyang. Gerakan kita, gerakan tubuh kita memang, tapi semata-mata anak apa tadi? Makam khawas. Makam khawas anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita bisa lagi lebih tinggi lagi, kawasul kawas, makam yang lebih kawas di dalam kawas pulang, keyakinan tentang semua ini nur Muhammad. Di situ ada terima kasih kita kepada Nabi Muhammad, dan nur Muhammad itu sendiri di bawah daripada nur Allah. Di dalam Al-Quran, nurun ala
nurin, nur di atas nur. Subhanallah, nyaman banget sudah. Mun kada mengerti bertanya lawan guru Jainal Arifin aja lagi guru lah. Mudah-mudahan dapat dipahami, dimengerti. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdul Zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Hak 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 hai 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 qayyum 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 qahar 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 huwahab 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 hufatah 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 huwahid 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 husomat 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 huahad 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 ahad ahad ahad. Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim salatan ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bil uqadu wa tanfariju bil qurabu wa tuqda bil hawa izu wa tunalu bil hawa izu wa husnul hawa Goma mobil wazir karim alihi wa sahbihi bi kulli lamhati wa nafasim bi adadi kulli ma'lumil ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ammatil muslimin wal muslimat sayyidul lakumul Fatihah. hadil hadirina يهدي الحائرين ضياؤه وفي الحشر يضيء